Tapi nih ya, gue salut banget sama netizen yang dapet aja fotonya gitu ya. Ada foto yang tersebar kalau misalnya dia pernah liburan sama si Aka ini gitu di luar negeri. Gelombang perhatian publik kembali mengarah ke Ridwan Kamil setelah ia menyampaikan klarifikasi terbuka soal perceraiannya dengan Atalia Praratya melalui media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, ia mengakui banyak kekhilafan selama hampir 3 dekade membina rumah tangga dan menegaskan bahwa perpisahan itu merupakan hak sang istri untuk meraih kebahagiaan. Ia juga menyampaikan penyesalan kepada ibunya, anak-anaknya, serta pihak lain yang ikut terdampak kegaduhan yang muncul, sambil menegaskan bahwa seluruh konsekuensi berakar pada kesalahannya sendiri. Respon netizen yang budiman pun mengalir deras, dengan sorotan tajam mengarah pada dugaan hubungan Ridwan Kamil dengan sejumlah perempuan. Di tengah riuh komentar itu, media sosial justru dihebohkan oleh beredarnya foto lama yang memperlihatkan dirinya berlibur di Italia bersama sosok yang diduga aura kasih. Foto tersebut memicu spekulasi baru, meski waktu pengambilannya belum dapat dipastikan. Hingga kini Aura Kasih memilih diam, sementara Atalia melalui kuasa hukumnya sebelumnya menegaskan tidak ada orang ketiga dalam gugatan cerai tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aura Kasih Lisa Mariana, terima kasih untuk klarifikasinya. Kalian tahu kan wey, sekarang Ridwan Kamil itu udah klarifikasi, minta maaf sama seluruh masyarakat Indonesia. Ya maksudnya kayak gini ya wey, ini kan kabar tahun 2023 nya. Ini 2023 yang katanya di Paris itu loh. Berarti ini setelah kejadian yang menimpa almarhum anak. Emang gila laki-laki ya, udah udah dapat musibah gede gitu kan, tetap aja ngelakuin kesalahan gitu ya. Padahal mungkin kita nggak tahu ya, apa mungkin udah nggak usah dibilang deh, takutnya dosa. Bilang juga apa? Adek lagi postingan lama Aura Kasih yang penuh kode. Mulai dari buket bunga dengan pesan thank you Air, lanjut lagi dengan foto di Eropa dengan caption miss you Air, tambah lagi lukisan di danau yang mirip banget sama postingannya RK. Sekarang ada salah satu akun Instagram yang memposting foto yang diduga AK dan RK sedang liburan di luar negeri karena ada di lokasi yang sama. Tapi sih kagak ada keterangan ya kapan fotonya diambil atau lokasinya di mana. Apakah keduanya beneran pergi bersama atau memang hanya kebetulan pergi ke tempat yang sama? Yang akhirnya memunculkan respon dari publik macam-macam tuh, antara penasaran dan kecaman. Tapi ya kalau misalnya mereka ada hubungan, biarkan mereka yang mengumumkan. Jangan sampai nih kita jadi detektif medsos yang merusak reputasi orang. Nah kalau menurut lu pade, postingan Aura Kasih inisial R, R-nya siapa? Edan tinggal ini luhur Bapak FK anu handap Aura Kasih. Terus nya. Nah, iya teh foto sorangan-sorangan. Iya ti tukang. Eta saha sok cek maneh. Iya kan Aura Kasih jelas eta bajuna. Tapi iya RK lain, soalnya orang anu foto nu tadi tanu ieu teh calana teh panjang, tapi buat teuing baseuh bisa wae ganti calana. Tapi ya walau urang teh nyaho urang mah cuman menginfokan gitu kan. Terus teh nah iya baru dah foto ti hareup, tapi mah jauh-jauh gitu nanya meni di jarak gitu kan. Teuing maksudna naon? Pokona mah ieu teh aya foto ti bagian hareup dan jelas eta teh beungeut teh Bapak RK, ieu teh Aura Kasih. Terus dah menurut orang si ibu cinta teh jika nanti bahasa kasus si Lisdut mah tepaduli gitu, nah sih disaing gendeng gitu meren mah dugaan gitu kan. Tapi meren pas jeung si Aura Kasih mah meren asa dihabak aman meren anjay kuning nyeri meren asa pokoknya mah jika nanti asa runtuh merennya langit teh khawatirnya. Tapi gena jika nanti Aura Kasih Ridwan mah jika nanti mendapatkan cinta dan kasih anjay gas apa orang masak gitu ti orang mah cek mana eta bener tuh liburanna bareng tuh atau emang eta mah beda waktu terus di edit gitu ku netizen cek mana mah Guys, RK kayaknya apa? Hilaf.
Jadi guys, Pak RK ini udah ngepost di sosial medianya gitu ya. Gue baca, dia ini sudah melakukan permintaan maaf kepada Bu Cinta, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya juga atas apa yang sudah dia lakukan. Dan dia mengakui itu dosanya dia dan itu kehilafan yang dia lakukan. Jadi selama 29 tahun menikah, Pak RK ini ya memang ada melakukan kesalahan dan kehilafan dan itu diakui sama Pak RK. Dan itu adalah haknya Bu Cinta untuk memilih berpisah kepada Pak RK. Gentle, Pak RK ini emang gentle, mengakui kehilafan dan dosanya gitu ya. Karena memang manusia ini tempatnya hilaf dan salah Pak. Kalau tempatnya sampah itu Bantar Gebang. Tapi nih ya, gue salut banget sama netizen yang dapet aja fotonya gitu ya. Ada foto yang tersebar kalau misalnya dia pernah liburan sama si Aka ini gitu di luar negeri. Dicocok logi nih sama netizen Indo ya. Bajunya, tempatnya gitu. Emang kalau urusan intel mengintel Indo ini juara, dapet aja heran gue. Dan PRK ini adalah orang yang beruntung ya, mendapatkan cinta dan kasih di dalam hidupnya. Tapi apapun itu Pak, kita mendoakan semoga di 2026 Pak RK bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan belajar dari apa yang terjadi di 2025. Semoga ada hal-hal baik yang menghampiri Pak RK, Ibu Cinta, ataupun keluarganya. Amin. Memang betul, hidup itu perlu cinta dan kasih. Kita nggak bisa milih mau cinta aja atau mau kasih aja. Karena cinta dan kasih itu yang membahagiakan kita. Betul begitu Pak? Aura kasih ke luar negeri. Terima kasih, selamat pagi. Kalian ada yang udah lihat permintaan maaf dari Pak RK di Instagramnya? Gue jujur agak kesel sama salah satu pernyataannya ya. Menurut gue harusnya udah lo minta maaf aja deh kalau emang lo pengen publik tahu gitu. Gak usah pakai alasan hilaf. Sumpah gue benci banget ya sama khususnya laki-laki yang selingkuh dan mengatasnamakan hilaf gitu. Pak RK, Bapak kan pinter nih. Hilaf itu kan sesuatu yang dilakukan atau diucapkan tanpa sengaja dan biasanya itu dalam satu waktu aja gitu. Sedangkan kan selingkuh itu kan sesuatu yang terencana. Chattingannya, pesan kamar hotelnya, pesan liburannya, melakukan perbuatannya, diem-diem di belakang istri dan anak. Jadi gak ada namanya selingkuh itu hilaf. Sekali lagi ya, itu alasan yang plastik dan gak masuk akal. Lagian kebanyakan orang-orang yang klarifikasi, minta maaf dan mengakui hilaf atas perselingkuhan itu kebanyakan kan udah ke-gap, kan udah ketahuan. Coba kalau belum ketahuan, masih dilanjut sampai sekarang. Jadi kalau kita berkaca dari kasusnya Pak RK, simpel jawabannya. Laki-laki tuh jangan selingkuh, jangan sakitin hati istri. Karena bukan cuma keluarganya yang hancur, tapi karir dan hidupnya juga hancur. Mungkin gue heran banget deh sama laki-laki, kenapa dia pengen tuh nikah sama perempuan yang image-nya bagus, yang perilakunya bagus, tapi dalam urusan lain dia pengennya tuh perempuan tobrut, perempuan-perempuan nakal. Ya kalau lo pengennya dipenuhinya akan hal itu kan bisa dikomunikasikan sama istri. Atau ya lo nikahnya sama yang tobrut tadi aja, lo nikahnya sama cewek-cewek nakal aja, lo gak usah nikah sama cewek yang baik-baik, yang berpendidikan. Jadi kalau laki-laki disebut lebih pakai logika dibanding perempuan, ya harusnya logikanya main. Gak ada yang namanya itu selingkuh membawa kebaikan. Sekali lo mulai selingkuh, walaupun itu cuma by chat, percaya sama gue, lo bakal terjerumus lebih jauh dan hidup lo bisa hancur. Buru-buru tobat deh buat kalian yang udah mulai-mulai nakal dan main belakang sama pasangan kalian. Jujur nih, gue sih memiliki keyakinan yang teguh dan penuh. Rasanya di tahun ini Jindasim akan mendapatkan predikat Employee of the Year dengan mutlak. Ya bukan napi-napi. Sepertinya target yang dicanangkan itu dapat terlampaui dengan baik. Bahkan bisa dikatakan melebihi target awal. Achievementnya luar biasa di tahun ini. Bahkan kesibukannya luar biasa. Bahkan hampir sepanjang tahun targetnya semua dapat dicapai dengan maksimal. Maka dengan melihat, mencermati dan mengamati kinerja dari Jindasim, rasanya kita semua patut berbangga hati dan sepantasnya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jindasim. Kira-kira kita harus ngasih kado apa ya? Sebagai bentuk perhatian dan bentuk apresiasi terhadap Jindasim. Permainan yang digunakan ini mengadopsi nasihat yang diberikan Firaun sebelum diangkat jadi wakil menteri. Sambil menyelam, minum air, meski pada airnya telat napas, lupa napas, tenggelam deh. Ya, di berbagai kesempatan, di berbagai kunjungan, baik kedinasan maupun kepribadian, entah sendiri maupun bersama keluarga, sanak saudara, anak istri maupun camat, kelurahan, ataupun RT RW setempat, selalu menyempatkan diri menggunakan angkutan umum dengan berbagai trayek. Tinggal dikondisikan saja
lokasi dan situasinya, bahkan posisi dan penempatan anggaran saja sudah disituasikan dan dikondisikan sesuai kebutuhan dan penempatan. Iya, tergantung trayek dan angkutan umumnya saja. Selama ini begitu, bukan hal yang baru. Pola permainan yang dilakukan selalu menggunakan format kombinasi antara agenda dan kunjungan, entah agenda kedinasan maupun kunjungan pribadi. Dua format kombinasi tersebutlah yang selalu dimainkan untuk memuluskan strategi yang dilakukan. Maka dikarenakan terlalu seringnya menggunakan strategi semacam itu, maka tidak mengagetkan apabila pola permainannya sudah mulai terbaca dan bahkan mudah dibaca. Terlalu textbook, kurang kreatif.